Baik, selamat malam Tribuners. Malam ini pukul 20.36 kita berada di RSUD Cililin, salah satu tempat rujukan ya bagi siswa-siswa yang mengalami keracunan hari ini. Jadi dikabarkan bahwa hari ini di Kabupaten Bandung Barat itu ada 2 kecamatan yang terjadi keracunan MBG. Satu di Kecamatan Ciamplas dan satu lagi di Kecamatan Cipongkor. Tadi pantauan kita di Cipongkor, di GOR Kecamatan Cipongkor, memang jumlah siswa yang masih dirawat mendapatkan penanganan medis di GOR Cipongkor sudah mulai berkurang drastis. Namun di RSUD Cililin ini masih banyak ya pasien-pasien atau korban-korban keracunan MBG yang harus menjalani rawat inap setelah dirujuk. Tadi disampaikan ada sekitar 30 siswa yang dirujuk di tempat ini. Nah, ini adalah tempat tambahan di mana siswa-siswa ini dirawat atau mendapatkan penanganan medis di area luar ruangan. Ini di lantai 2, di gedung B, lantai 2 RSUD Cililin. Ini. Nah, ini itu di depan kita adalah salah satu ruangan-ruangan yang disiapkan untuk menangani korban keracunan MBG, dan sepertinya kondisinya sudah penuh, makanya digelar di luar ruangan ini. Di PSRS dok. Ada yang masih batuk-batuk, ada yang terlihat mulai membaik. Kan beli kita baru buat ya. Tindakan Nggak boleh direkam kalau tinggi tindakan. Nggak boleh. Lagi tindakan nggak boleh direkam. Kata siapa? Dokternya? Tadi bilang? Tadi bilang? Iya, kan orang rekam. Siapa yang dibilang?
Baik Tribunus, laporan sementara yang dapat saya kabarkan di RSUD Cililin ini, memang tadi memang korban-korban yang dibawa ke RSUD Cililin ini lebih banyak dibandingkan di hari Senin kemarin, kejadian di hari Senin, karena memang tadi disampaikan bahwa armada yang disiapkan untuk penanganan atau antisipasi korban keracunan MBG ini telah disiapkan dengan lebih baik, dengan armada yang lebih banyak. Tadi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengatakan bahwa armada-armada telah disuplai dari beberapa daerah, bahkan sampai dari kota Cimahi juga menurunkan bantuan, termasuk tenaga medis yang diterjunkan untuk melakukan penanganan terhadap peristiwa keracunan MBG ini. Tadi dari perjalanan dari GOR Kecamatan Cipongkor sampai dengan RSUD Cililin ini tidak hanya ada beberapa ambulan ya yang melintas mengantarkan pasien ke RSUD Cililin ini. Baik Tribuners, kita kembali lagi di update berikutnya. Baik Tribuners, ini di pukul 21.15 ya. 21.15 kita di RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan segera berbincang dengan Direktur Utama RSUD Cililin, Ibu Siti, Neng Siti Juleha, Dirut RSUD Cililin, untuk mengetahui berapa jumlah yang dirujuk ke RSUD Cililin. Saya lihat kemana? Tengah aja, Bu. Gini aja ya. Bu, mungkin bisa disampaikan korban MBG yang dirujuk hari ini ke RSUD Cililin ini. Sampai jam 21 jumlah korban diduga keracunan MBG sebanyak 131 orang, dirawat sekarang sebanyak 44 orang. Berarti masih ada 44 orang lagi Bu ya yang dirawat sekarang, masih dirawat 44. Bu, untuk kondisi Yang masih lama ya? Oh, yang untuk Sultan. Iya. Yang baru. Yang terbaru aja, Bu. Yang terbaru. Ya. 31 ya. Hari ini. Bapak-bapak. Ibu mungkin bisa disampaikan korban-korban yang dirujuk ke RSUD Cililin ini Bu, dari dugaan keracunan MBG hari ini Bu. Jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Cililin sampai jam 21 sebanyak 131 orang. Sementara yang dirawat 31 orang Bu. 31. Bu, kalau untuk kapasitas ruangan sendiri berapa sih Bu untuk KLB ini Bu? KLB ini kami sudah menyiapkan sebanyak 125 full bed sebetulnya. Mudah-mudahan bisa menampung sebanyak 100. Bu, ini kan Kalau pasti lihat ruangan, kalau lihat ruangan sih sekitar 80. Bu, ini kan penanganan di area luar ruangan ya Bu. Ini kenapa nih Bu? Karena yang jumlah bed yang diperuntukkan untuk pasien, untuk perawatan pasien sudah full dengan pasien biasa, dan juga pasien KLB juga ada yang dirawat di ruangan, sehingga sisanya kami fasilitasi dengan pemasangan velvet di Selasa di ruangan rawat inap. Berapa velvet yang disiapkan Bu untuk KLB ini? Jumlah velvet yang kami siapkan sebanyak 150.
Bu, tadi kan yang di buku ini ada sekitar 100 lebih, berarti sisanya hasil observasi itu boleh pulang lagi atau gimana? Ya, sebagian sudah pulang dan sebagian masih diobservasi. Tapi jumlahnya harus kami konfirmasi lagi untuk jumlah yang pulang dan yang diobservasi. Bu, memang tadi sejak siang Bu terus berdatangan begitu untuk pasien atau sempat Puncaknya jam berapa itu? Ya, Kalau puncak kedatangannya chaos-chaos itu semua. kedatangan tadi siang sekitar jam 2-an. jam 2. pergerakan korban sampai jam berapa Bu? Apa sekarang masih Masih ada Bu? Kalau yang masuk terakhir itu sekitar maghrib yang terakhir masuk. Bu, tadi kabarnya sempat ditutup untuk kedatangan pasien sendiri karena full atau gimana Bu? Oh, yang Tutup buka. kami nggak tutup, kami tahu di sini. Tidak ada yang dirujuk. Tapi Sempat ada skema buka tutup juga Bu tadi infonya. Barangkali, infonya dari Di bukan IGD-nya istri. kali Bu ya. ya kalau tadi kami di IGD penuh, kemudian sampai di ini dia tidak ada. Apa felbednya? Felbed belum datang itu sehingga pasien ada yang dirawat di lantai itu, jadi kami hentikan dulu untuk saya lapor dulu tadi untuk sementara di stop dulu untuk ke Cililin, dan setelah datang felbed kami terima lagi. Kondisi pasien secara umum Secara umum baik. Kemudian dari tanda-tanda vitalnya masih normal. Jadi sebagian besar kan keluhannya itu dari kemudian mual dan lemas, tapi tidak ada yang dengan gejala yang berat. kalau ketersediaan kayak tabung oksigen sama petugas medisnya. Alhamdulillah untuk petugas medis masih cukup. Jadi banyak yang sedang libur juga datang membantu rekan-rekannya yang bertugas. Sementara untuk ketersediaan gas medis maupun ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai masih mencukupi. Bu, penegasan soal pembiayaan Bu, takutnya kan ada pasien yang merasa ini gimana Bu skema? Pembiayaan, alhamdulillah ada anggaran KLB dari Dinas Kesehatan. Berarti ditanggung pemerintah berarti Pak Bu. Oh, siap. Bu, ini kalau ada orang tua yang menunggu itu gimana Bu? Tetap boleh di sini atau gimana sih? Boleh menunggu satu orang Oh, maksimal ya Bu ya, satu orang ibu. supaya tidak penuh gitu, sehingga kami perbolehkan untuk menunggu satu orang per satu pasien. Siap. Bu, tapi kalau secara gitu, kalau yang kejang-kejang biasanya kenapa Kejang atau kram sebetulnya kram otot itu kemungkinan karena dehidrasinya juga bisa. Karena kan kalau awam tuh mungkin menganggapnya kejang-kejang ya Bu ya gitu. Kejang-kejang. Bukan kejang keseluruhan, itu kejang parsial aja atau kram sebetulnya. Sebetulnya karena kram otot itu ya Bu. Kram otot. Bu, berarti rata-rata tuh dehidrasi parah ya Bu kalau kesini Bu, dehidrasi. Oh, dehidrasi sedang gitu. Sedang lah, tidak sedang. Iya. Ya, apanya? Kategorinya gitu Bu. Oh iya, kuningnya. Hijau kuning. Siap. Tidak ada yang merah. Jangan asal. Yang merah. Tadi lo tadi telepon saya. Ya. Kan tadi pagi kita sejam Bro. Baik, Tribuners. Itulah tadi keterangan dari Dirut RSUD Cililin, Ibu Neng Siti Juleha, yang mengatakan bahwa ada sekitar 130 korban MBG yang dirujuk ke RSUD Cililin. Memang tadi sore atau tadi siang sempat dilakukan skema buka tutup karena keterbatasan felbed atau tempat tidur lipat untuk menampung korban-korban MBG dari Cihamplas maupun Kecamatan Cipompon. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.